Selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dan masih terkait dengan struktur tumbuhan. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang percobaan yang membuktikan bahwa dalam fotosintesis itu menghasilkan amilum, dan percobaan itu biasa disebut dengan percobaan Sachs. Kali ini kita akan melihat satu percobaan lagi yang akan membuktikan bahwa dalam fotosintesis menghasilkan oksigen. Biasa disebut percobaan Ingenhousz. Jadi kita akan lihat hari ini percobaan Ingenhousz. Nah, ini bahan dan alat yang digunakan dalam percobaan Ingenhousz. Kita butuh satu buah tabung reaksi, satu buah gelas kimia yang besar, kemudian satu buah corong. Itu alat. Bahan yang kita gunakan adalah hidrilla verticillata, ya, secukupnya, kemudian air. Nah, ke dalam gelas kimia ini kita masukkan air seperti pada gambar, hampir penuh. Kemudian tumbuhan hidrilla ini kita masukkan di dalam corong. Kemudian corong kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Tabung reaksinya kita balikkan seperti ini. Kemudian kita masukkan perlahan-lahan di dalam gelas kimia ini dalam keadaan terbalik dan menutupi hidrilla ini di dasar gelas kimia ini, sehingga posisinya seperti pada gambar ini. Nah, dalam percobaan ini tujuan yang mau kita lihat di sini adalah untuk membuktikan bahwa fotosintesis itu menghasilkan oksigen. Nah, ada beberapa perlakuan yang bisa dilakukan dalam percobaan ini, dalam percobaan Ingenhousz ini, untuk membuktikan seperti pada gambar berikut. Perhatikan gambar ini. Ini isinya sama semua, sama. Ini hidrilla, kemudian ada cawan, corong terbalik, dan ada tabung reaksi isinya juga air. Yang berbeda perlakuannya di sini adalah ini ditempatkan di tempat teduh tanpa kena cahaya matahari. Ini ditempatkan di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Kemudian yang ini, jadi yang pertama ini A, kemudian ini yang kedua B, dan yang ketiga juga ditempatkan di tempat yang terkena sinar matahari langsung, tetapi ditambahkan senyawa kimia yaitu NaHCO3. Nah, ini perlakuannya 3A, B, C itu diperlakukan berbeda, isinya semua sama. Nah, yang perlu dijelaskan di sini adalah senyawa kimia NaHCO3. Apa itu? NaHCO3 namanya itu banyak. Ada sekalian di sini ada 5 namanya, termasuk nama Indonesianya. Ini bisa disebut ini natrium bikarbonat. Biasa juga disebut sodium bikarbonat. Biasa juga disebut natrium hidrogen karbonat. Atau kalau kita beli di pasar, biasa orang menyebutnya baking soda atau soda kue. Kenapa dikatakan itu? Karena memang digunakan pada saat pembuatan kue. Nah, 3 perlakuan ini tidak lain itu kita perlakukan supaya nanti nampak perbedaannya. Nah, dalam pembuktian ini perhatikan, setelah beberapa saat dalam percobaan ini dilakukan, terkena cahaya matahari, ternyata di C ini, pada bagian C ini berbeda penampakannya dengan B dan C, B dan A, apalagi yang A tidak terkena cahaya matahari. Nah, bagian A ini itu tidak akan menghasilkan gelembung-gelembung gas,
Nah, ini nanti menghasilkan tapi dalam jumlah yang kurang, tetapi nanti yang menghasilkan gelembung yang banyak ini, gelembung gas yang banyak yang dari bawah itu kemudian naik. Nah, perlahan-lahan nanti ada kosong di atas tabung reaksi yang terbalik ini. Kalau ini minimal 2 jam kita jemur ini, nah akan menemukan ada gelembung-gelembung yang naik, menandakan bahwa ada gas yang dihasilkan dalam ini, dan paling banyak gasnya nanti adalah yang perlakuan C ini. Pertanyaannya adalah mengapa seperti itu dan bagaimana pengaruh natrium bikarbonat dalam proses ini sehingga dia lebih cepat menghasilkan gelembung-gelembung gas. Nah, dalam percobaan ini ternyata natrium bikarbonat itu ya pada pemberian ini natrium bikarbonat atau soda kue ini dimaksudkan untuk menambah kandungan karbon dioksida dalam larutan air itu yang terdapat di dalam air. Nah, dengan persamaan reaksi seperti ini. Jadi ketika natrium bikarbonat masuk dalam air, maka reaksi kimianya seperti ini. Natrium bikarbonat atau NaCO3 bereaksi dengan H2O akan menghasilkan NaOH dan CO2 tambah H2O. Nah, ini hasilnya. Nah, ternyata ini yang menyebabkan nanti pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa ternyata konsentrasi CO2 itu mempengaruhi laju fotosintesis. Jadi di sini peranannya nanti. Setelah bereaksi, maka dalam tabung reaksi C tadi itu banyak CO2. Nah, karena kadar CO2-nya tinggi, maka laju fotosintesisnya tinggi sehingga dia akan menghasilkan lebih banyak gelembung gas. Nah, penjelasannya seperti ini. Apa fungsinya natrium bikarbonat dalam reaksi itu tadi? Dalam ilmu kimia ada yang disebut sebagai katalis. Ya. Katalis di sini adalah senyawa yang mempercepat terjadinya suatu reaksi kimia. Nah, NaHCO3 atau bikarbonat ini berperan sebagai katalis dalam reaksi fotosintesis tadi, dalam membuktikan itu. Nah, kelas kimia yang diberi larutan NaHCO3, kadar CO2-nya akan meningkat, yang menyebabkan laju fotosintesis menjadi naik, sehingga gelembung gas yang dihasilkan tadi yang tidak lain adalah oksigen itu akan meningkat, yang dicirikan adanya banyaknya gelembung gas yang dihasilkan tadi. Jadi gelembung-gelembung gas yang dihasilkan dalam percobaan C tadi itu menunjukkan bahwa itu adalah gas oksigen. Dan kenapa lebih banyak di C? Karena tadi saya sudah katakan ada natrium bikarbonat sebagai senyawa yang berperan sebagai katalisator dalam reaksi fotosintesis, karena dalam reaksi dengan air menghasilkan CO2. Ketika konsentrasi CO2 meningkat, maka laju fotosintesis akan meningkat. Kalau laju fotosintesis meningkat, juga akan menghasilkan O2 yang lebih banyak. Kalau mau dibuktikan nanti bagaimana caranya bahwa itu adalah oksigen, ketika ada bara lidi dimasukkan dalam tabung reaksi, ternyata nyalanya semakin membara, menunjukkan bahwa gas yang dihasilkan itu adalah gas oksigen, karena gas yang mempercepat pembakaran terjadi yang ada di bumi adalah oksigen. Nah, ini adalah percobaan Ingenhousz yang membuktikan bahwa dalam fotosintesis menghasilkan oksigen. Demikian pembahasan kita hari ini. Sampai bertemu dengan channel Agus Berbagi pada kesempatan berikutnya.